Camera. Wait, what? What the heck? Where the hell am I? Hello? Hello? Oh my god, I'm kind of scared. Yo, can you hear me? What? What? I'm scared. Aqua. Kwani ita dukun ene ko ono hamana dudukene ono pikin kricata lembe ko biaka bitaba mama ko. Kru televisi ini masuk hutan dengan pengawalan orang dalam. Tentu saja mereka merasa senang karena yang datang itu dijamin akan berbuat baik dan siap membantunya. Coba bayangkan jika kita tiba-tiba tersesat dan bertemu dengan mereka di tempat berburu atau di dalam goa. Seperti Harris Kui yang masuk lorong waktu, bisakah kita membayangkan hal itu? Berbagai kisah unik yang kadang sedih, kadang pula bahagia. Polanya seperti dalam film karya Harris Kui barusan itu, hanya bedanya ini mimpi yang didasari kisah nyata, di antaranya sebagai berikut ini. Seolah-olah dalam kisah di Om TV dengan tokohnya Harris Kui itu, dialami admin berkunjung ke buruh tani yang penghasilannya pas-pasan, tapi gaya hidup generasi mudanya terpengaruh dunia maya dan medsos, pengaruh gaya hidup serba glamor, setara dengan orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan. Jika seorang petani yang memiliki lahan pribadi, sesungguhnya bisa hidup layak, apalagi jika dari hasil pertaniannya itu dijual setelah jadi produk olahan, realitanya hasil pertanian itu dijual ijen. Akhirnya bermimpi bertemu dengan manusia nomaden di Kalimantan. Tapi bukan suku Dayak, ini manusia yang hidup berpindah tempat. Setiap hari pekerjaannya hanya mencari makanan dari hutan Kalimantan. Suku apa itu? Setelah ketiduran pasca menonton video karya Harris Kui dan suku terasing di acara NET-TV, akhirnya dapat hikmah dan pentingnya menuntut ilmu, banyak beramal, dan penuh rasa bersyukur. Hidup itu terasa begitu nikmatnya. Mitos itu kemudian terpatahkan saat kami mengunjungi sebuah kawasan di bentang alam Gunung Benau, Sungai Sajau, di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita bandingkan dengan kehidupan keras manusia hutan di Tanzania atau Afrika. Mereka bisa bertahan hidup dengan cara menyerang dan membela diri. Jika ada binatang buas akan menyergapnya, maka hanya ada dua pilihan, yaitu lari menghindar atau menyergapnya. Begitu juga dengan orang asing yang datang itu. Tanpa ada pemandu, pasti mengalami kesulitan, bukan? Seperti NET-TV ini yang telah meliput suku pedalaman yang ada di Indonesia, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari kearifan lokal mereka. Pengobatan alami, makanan yang tumbuh dan tersedia di sekitar, hidup bersama saling tolong-menolong, mengusir nyamuk dan hidup sederhana. Kita bisa gelak tawa dengan mereka karena ada pemandunya. Pemandu itu tentu sangat paham dengan bahasa pergaulannya, serta sangat paham dengan kemauan mereka itu, dan mereka pasti senang dikunjungi dan diliput stasiun televisi, walau mereka sendiri tidak akan pernah menontonnya. Hidup mereka tidak dikejar cicilan kredit, tidak perlu menabung di bank. Hanya perlu dekat dengan yang maha gaib dan makanan Listrik, sehari-hari saja. tidak mengenal kompor gas, dan tidak mengenal dokter. Mereka bisa mempertahankan hidup secara alami, membangun rumah beratap di daunan, memasak dengan cara membakar, pepis, rebus, atau menggoreng dengan lemak hewan. Mereka memanen buah dan batang dari tumbuhan yang ada di alam secukupnya saja. Sementara proses alam masih berjalan, mereka tinggalkan sementara ke tempat lainnya. Setelah sarapan pagi dengan makan bakar ubi atau bakar batang pohon pakis, serta buah-buahan yang mereka dapat seperti dukuh, nangka, lengkeng, dan sebagainya, mereka menyebar ke hutan mencari makanan yang bisa dibawa ke gua atau ke gubuk sederhana. Bermain seruling atau bercerita
sebelum tidur tampak mereka lakukan di atas lantai dari susunan kayu atau tumpukan dedaunan yang tebal agar empuk. Uniknya lagi, di beberapa tempat, tampak di antara mereka yang dewasa masih mengenakan cawat dari bahan alami. Tapi anak-anaknya banyak yang sudah menggunakan baju dari bahan kaos dan bahan kain. Bahkan alat makan dan minum pun terbuat dari logam dan bahan plastik yang sudah usang. Dari yang pasti mereka punya perkakas berupa panah, golok, atau pisau dari bahan logam. Benda itu merupakan barang berharga untuk berburu dan meramu. Walau mereka ada di hutan belantara, tapi anak-anak mereka bisa dua bahasa. Bahasa apa? Yaitu bahasa lokal dan bahasa Indonesia. Bahasa itulah yang bisa melebur dengan masyarakat kota, sehingga guide dari perkotaan bisa mengantarkannya ke hutan. Diduga bahan plastik dan logam yang mereka miliki itu dibawa para tamu dan dihadiahkan ke mereka. Perkakas modern itu diduga kebanyakan dari peninggalan para tamu atau mereka sengaja belanja ke pasar di desa terdekat. Beda dengan suku terasing di Afrika yang tampak sedang bakar hewan monyet untuk dikonsumsi, dalam liputan di Net TV itu jarang ditemukan mereka memakan binatang buruan. Dijelaskan pula babi hutan mulai susah didapat. Yang mereka takutkan itu murkanya leluhur mereka, atau murkanya sang pencipta, pendatang yang jahat dan takut akan kelaparan. Karena lahan semakin menyempit, terdesak pembangunan. Perkembangan teknologi yang ada di perkotaan sangat mereka takuti karena hutan jadi gundul, air bersih jadi susah, serta makanan pun jadi langka. Melindungi mereka berarti melindungi pelestarian alam. Daging hewan yang mereka buru di hutan itu perlu tempat berkembang biak. Umbi yang mereka makan itu dari tanah basah yang berair. Cukup jika hutannya gundul, sumber resapan air tidak ada lagi, ikan di sungai akan kekeringan, manusia akan kelaparan massal. Tampaknya mereka yang hidup di pedalaman Kalimantan ini sangat berbeda dengan suku di Afrika. Kalimantan sangat subur dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi, sehingga tampak selama dalam liputan hanya ada buah, pohon, dan umbi-umbian saja. Hanya beberapa binatang kecil peliharaan untuk bahan mainan. Nah, ini hari sudah menjelang gelap, kami pun juga sudah lelah sekali. Setelah ini saya juga mau ikut beristirahat dengan suku Peren Batu gitu. Cobalah bandingkan pada video berikut ini. Tubuh dan penampilan mereka jauh berbeda. Cara membuat tempat tinggal, cara makan mereka juga berbeda. Bandingkanlah bentuk atap bangunan yang mereka buat, kok bisa beda? Mereka bisa mendeteksi tanaman obat, tanaman yang bisa dimakan langsung, tanaman berakun, dan yang paling unik adalah cara mengolahnya. Di antaranya ada tanaman beracun, tapi bisa jadi makanan yang bergizi. Caranya direndam di air mengalir selama 1 minggu, maka racun yang berbahayanya akan hilang. Ini untuk flu? Bukan. Oh, bukan, ini untuk apa? Ini obat sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Khasiat dari getah pohon, fungsi aneka buah, daun dari tumbuhan tertentu, sudah mereka kenali. Semua yang Tuhan ciptakan, mereka memanfaatkan lewat kegiatan saling tolong-menolong. Ini, mereka punya cara mempertahankan hidup yang berbeda-beda. Itulah budaya lokal yang memiliki